Selamat datang di Korek Today. Waktunya kita korek-korek. Apa kabar? Gimana nih tahun 2021? Semoga baik-baik aja ya. Anyway, dalam pemberitaan di awal tahun 2021, iya, masih di bulan Januari 2021. Berita yang kita dengar ini didominasi sama berita atau kabar yang kurang membahagiakan. Bahkan bisa dibilang kabar duka. Mulai dari 7 Januari, Gunung Merapi menggugurkan awan panas setinggi 200 meter dari puncak gunung. Nggak berselang lama, 9 Januari, kabar longsor terjadi di Sumedang, menewaskan 40 orang. Dan di hari yang sama, Sriwijaya Air SJ182 jatuh, menewaskan 62 orang penumpangnya. Proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung. Kabar lain datang, 13 Januari, hampir seluruh daratan di Kalimantan Selatan terendam banjir. Dan ini yang terparah 50 tahun terakhir. 15 Januari, gempa 6,2 skala Richter mengguncang Mamuju, membuat ribuan orang harus mengungsi. Besoknya, 16 Januari, Gunung Semeru menyemburkan awan panas. Dan 19 Januari, longsor yang mengakibatkan banjir bandang di kawasan Gunung Mas Puncak Cisarua Bogor juga terjadi. Iya, semua terjadi di bulan yang sama, Januari 2021. Januari belum berakhir. Di tengah seluruh masyarakat Indonesia dan dunia masih sama-sama berperang melawan pandemi COVID-19. Oke, tarik nafas sebentar. Oke, nggak perlu menerka-nerka, apalagi mengait-ngaitkan soal kejadian itu semua gitu kan. Tapi yang pasti Tuhan memang punya rencana di balik itu semua. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok seolah-olah Indonesia nggak habis-habisnya dipukul bencana gitu kan? Oke, longsor yang terjadi di Cihanjuang, Sumedang menewaskan 40 orang. Penyebabnya? Kalau menurut Kasbani, Kepala PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, penyebabnya adalah pelapukan bebatuan yang ada di wilayah tersebut. Nah, batuan itu lapuk sehingga nggak bisa menahan debit air yang begitu banyak serta dengan intensitas yang tinggi. Belum lagi, lokasi longsor ini memang berada di tebing terbuka. Artinya nggak ada tanaman yang punya akar yang kuat untuk bisa menahan tanah itu. Ditambah lagi, drainasenya yang buruk. Artinya kemampuan tanah menyerap air itu kurang baik gitu. Temuan Pusat Riset Kebencanaan Unpad juga menemukan fakta. Ternyata wilayah terdampak longsor ini tadinya merupakan bekas tambang batu dan juga merupakan tanah urukan gitu. Yang kemudian diratakan dan dijadikan perumahan. Dan secara geologi, struktur tanah tersebut dikatakan belum terpisahkan antara lapisan keras dan lapisan halus. Sehingga rentan terjadinya pergeseran tanah. Jadi artinya salah memilih lokasi pemukiman. Gitu. Oke, sementara itu 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan juga diterjang banjir besar. Ini bahkan terbesar dalam 50 tahun terakhir. Kalau menurut KLHK, penyebab utama banjir besar ini adalah curah hujan yang tinggi. Dan katanya wilayah terdampak banjir ini juga merupakan daerah datar dengan drainase ataupun kemampuan menyerap air yang buruk. Nah, tingginya curah hujan ini membuat debit air hujan meningkat pesat 10 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Sehingga Sungai Barito yang menjadi salah satu saluran air terbesar di Kalimantan Selatan nggak bisa menampungnya. Biasanya Sungai Barito ini hanya bisa menampung sekitar 230 juta kubik air. Namun akibat hujan deras, debit air meningkat bahkan menjadi 2,1 miliar kubik. Sungai Barito nggak cukup kuat bisa menampung itu. Meluber kemana-mana. Tapi, bener nggak sih penyebab utamanya hanya gara-gara curah hujan yang tinggi? Kalau menurut Walhi Kalsel, sebenarnya ada hal lain yang melatar belakanginya. Kenapa air nggak bisa ditampung ataupun diserap?
yaitu luasnya perkebunan sawit serta maraknya izin penambangan di sana. Walhi Kalsel ini sering ingatkan juga nih, kalau Kalimantan Selatan itu memang udah darurat ruang dan juga darurat bencana ekologis. Kalau mengacu data dari Walhi, Kalimantan Selatan ini luasnya sekitar 3,7 juta hektar. Ini terdiri dari 13 kabupaten dan kota, di mana 50% ya dari wilayah tersebut, ini 33%-nya dibebani izin tambang dan 17%-nya perkebunan kelapa sawit. Belum lagi wilayah untuk hutan tanaman industri. Terus ada juga nih wilayah hak pengusahaan hutan. Makin banyak aja ya. Jadi kalau menurut Walhi Kalimantan Selatan, tata kelola lingkungan dan sumber daya alam carut-marut, daya tampung dan daya dukung lingkungan jadi rusak, hingga lahan dan daerah aliran sungai tertutup. Bahkan ya, ini ada sebuah foto yang sempat viral di media sosial, yaitu foto peta dari Pulau Kalimantan. Nih, kelihatan kan? Dari tahun ke tahun, hijaunya makin hilang. Yang artinya jumlah pepohonan atau hutan semakin sedikit. Oke, tapi kita coba konfirmasi ya. Ini versi dari LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Mungkin nggak se-ekstrim foto yang viral sih, tapi foto citra satelit dari LAPAN ini, kelihatan juga kan, deforestasi di mana-mana, hijaunya makin berkurang. Oke. Belum lagi ya, kalau kita ngomongin bencana, harusnya bisa dimitigasi. Apalagi soal hujan deras, cuaca buruk, ada BMKG yang memang harusnya memantau dan harusnya bisa dimitigasi. Sehingga ya, Walhi Kalimantan Selatan menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih serius gitu, memitigasi dan menghadapi potensi bencana. Sehingga bencana apapun itu bisa diantisipasi, ditangani dengan bijak. Nah, akhirnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga merekomendasikan agar dilakukan pengembangan sistem peringatan dini banjir. Kira-kira gimana ya tanggapan warga, soalnya banyaknya musibah lah ya, bencana yang kita hadapi di awal tahun 2021. Ini tanggapannya. Ya sedih aja sih gitu kan. Kita udah ada bencana corona dari tahun 2020 kan. Terus sampai sekarang corona pun tuh belum selesai gitu. Walaupun emang semakin lama, semakin pemerintah itu semakin bagus dalam menangani corona. Tapi ternyata setelah itu masih ada bencana-bencana lagi di tahun awal 2021. Jadi agak sedih aja gitu kan. Namanya bencana kan nggak ada yang tahu ya. I mean like shit happens all the time gitu ya. Ya kita lah bantu sebisa mungkin gitu korbannya, tapi ya kita move on gitu kan. Kita harus siap semuanya gitu. Entah itu dari pemerintah, dari masyarakat itu harus siap agar ada terjadinya bencana itu gitu. I feel like kayak orang Indo tuh punya banyak kepercayaan planning gitu-gitu ya. Tahun 2021 tahun sial lah karena banyak ini, karena banyak itu. Tapi menurut aku itu bullshit sih. Ya bencana kan probabilitas gitu, it happens, dan kayak nggak ada yang tahu while it happens. Jadi sebenarnya pelajaran nggak ada sih, paling ya kalau bencana alam kan biasanya penyebabnya perusakan alam, ya itu sih negara harus memikirkan tentang itu. Sumbangan-sumbangan bencana, tapi yang jelas dari instansi-instansi yang resmi ya. Donasi sih pastinya ya, kalau bisa mungkin kita kalau ada rezeki lebih gitu donasi. Kalau enggak ya maybe bantu bikin awareness, bantu social campaign biar bencananya tuh nggak kejadian lagi. So, lewat banyaknya bencana ekologis yang kita alami, semoga kita sebagai masyarakat juga semakin bijak dan aware soal masalah lingkungan. Dan pemerintah juga semakin siap memitigasi potensi bencana yang mungkin terjadi. Oke, jadi gimana menurut teman-teman? Baiknya gimana sih kita menghadapi bencana alam ini? Semoga jadi pengingat ya, bahwa alam itu memang harus kita jaga bersama-sama. Dan mungkin ini jadi momentum yang tepat untuk berbuat kebaikan. Salah satunya membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Bisa jadi relawan atau mungkin ikut berdonasi untuk sedikit meringankan beban mereka. Oke, simak informasi lainnya hanya di Korek Today.
pasti Korito. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya.